Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tutahhiru qulubal mu'minina tathhira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadatan tunawwiru qulubal muslimina tanwira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qad amarana Allah ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja dan puji serta syukur sudah sepatutnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tiada hentinya Allah terus menerus mencurahkan, melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tiada sedetik pun Allah menghentikan curahan nikmat-Nya kepada kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita selalu bersyukur, berzikir, ingat selalu kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidil Wujud wa afdali kulli mawjud, sahibil karami wal jud, atwa'il ibadi ilallahil ma'bud, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kata pepatah yang mengatakan bahwa kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan kalau manusia mati atau wafat meninggalkan nama. Tentunya nama ini maksudnya nama yang baik yang diharapkan oleh setiap orang. Pada dasarnya setiap orang manakala nanti dia telah meninggal dunia, ingin meninggalkan nama yang baik, nama yang bisa selalu dikenang, disebut orang sebagai orang yang baik-baik, orang yang soleh, yang banyak berbuat kebaikan di masyarakat, banyak jasanya di masyarakat. Nama yang selalu menimbulkan kerinduan di hati orang yang masih hidup. Itu harapan setiap orang. Sebaliknya tidak ada satu orang pun yang ketika meninggal dunia nanti meninggalkan nama yang jelek,
nama yang buruk, nama yang menjadi hujatan, cemoohan, hinaan orang banyak. Wal'iyadzubillah min dzalik. Setiap orang pasti ingin meninggalkan bekas-bekas yang baik. Asar yang dikatakan sebagai asar, bekas yang baik yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kita tidak lama hidup di dunia ini, hanya persinggahan sementara. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa panjang umur kita? Tidaklah sama panjang dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu bisa sampai ratusan tahun panjang umurnya, tapi kita umat Nabi Muhammad SAW yang beliau katakan dalam sabdanya, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu ada tapi sangat jarang. Jadi Nabi sudah tegaskan bahwa a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Enggak panjang seperti umat terdahulu. Kalau kita ikut Nabi saja, Nabi tidak sampai 100 tahun, umur beliau 63 tahun. Beliau wafat di usia ke-63. Oleh karena itu barangkali di antara kita sudah ada yang lebih dari 63 tahun, melebihi umur Nabi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah berikan anugerah panjang umur. Mudah-mudahan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk perbuatan baik, sehingga kita bisa meninggalkan bekas yang baik, nama yang baik, ibadah sosial kepada sama masyarakat, dan juga ibadah mahdoh kepada Allah. Manakala kita meninggal dunia, kita berharap meninggalkan bekas-bekas yang baik, yang disebut dalam istilah agama disebut dengan asar, atau bekas-bekas yang kita tinggalkan. Karena yang dinamakan asar ini, asar itu juga termasuk dalam salah satu di antara sekian banyak amal soleh yang akan selalu dicatat dan mengalir pahalanya kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencatat amal ibadah kita selagi kita masih hidup, yang kita kerjakan di saat masih hidup, bahkan bekas-bekas yang kita tinggalkan, asar yang baik, itu juga akan terus dicatat. Peninggalan apa yang kita tinggalkan, asar yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak, itu pun dicatat terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya terus mengalir, mendapatkan kita bagian pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah asar yang kita tinggalkan. Dan di dalam ayat lain yang dimaksud dengan asar ini ditafsirkan oleh ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak keturunan, zinatul hayatid dunya, itu tak lain hanyalah perhiasan dunia. Memang kebanyakan orang bisa berbangga-bangga dengan hartanya, menjadi kebanggaan, dan bisa berbangga-bangga dengan anak keturunannya yang hebat. Itu semua adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Tapi yang terbaik di sisi Allah adalah wal baqiyatus salihat. Al-baqiyat as-salihat itu amalan-amalan soleh yang kekal, yang langgeng, yang terus-menerus pahalanya mengalir. Jadi asar yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 12 itu ditafsirkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu dimaksud dengan asar adalah al-baqiyatus salihat, amal soleh, amal kebaikan yang baqiyat, yang kekal, yang langgeng, yang terus-menerus pahalanya mengalir di saat kita sudah meninggal dunia. Allah tegaskan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat, amal soleh yang baik, yang kekal, itu lebih baik di sisi Allah untuk dijadikan harapan dan sebaik-baik pahala yang Allah siapkan untuk kita. Jadi asar atau al baqiyatus salihat itu kalau mau kita umpamakan seperti pegawai negeri yang sudah tidak bekerja tapi masih terus mendapatkan uang pensiun padahal sudah tidak bekerja.
Asar yang kita tinggalkan itu pun dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami catat amal perbuatan yang dulu mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Wa asarahum, dan juga kami catat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tentunya bekas yang baik, asar yang baik yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, al-baqiyatus shalihat. Amalan soleh yang kekal, yang langgeng. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila telah meninggal dunia anak Adam, kita semua nih manusia telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, putus semua amal ibadahnya. Artinya kita udah nggak bisa lagi beramal ibadah, nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa dan lain sebagainya ibadah yang lain. Kita udah meninggal dunia, nggak bisa lagi beribadah. Jadi harapan mendapatkan pahala dari ibadah kita sudah putus, sudah tiada kesempatan lagi. Illa min salasin, kata Nabi, kecuali 3 hal, 3 perkara yang masih bisa kita harapkan dapat pahalanya. Apa itu yang 3 hal? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kita semasa hidup ada punya kelebihan harta, kita sedekahkan, kita infakkan. Kita punya harta kita wakafkan, wakaf di masjid, apakah wakaf AC, kipas angin, karpet dan lain sebagainya. Selama itu dimanfaatkan, bermanfaat untuk jamaah, untuk beribadah, orang mendapat pahala memanfaatkannya, kita pun yang memberikan dapat pahalanya, mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia, jasad kita terkubur dalam tanah. Pahalanya terus Allah berikan, sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus pahalanya kepada kita. Yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita masih hidup, kita belajar menimba ilmu agama dan ilmu yang lain, kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain ilmu yang kita punya, bermanfaat untuk orang lain mengamalkan ilmunya dapat pahala, kita punya mengajarkan ilmu itu kepada orang lain juga kedapatan pahalanya. Bahkan sampai ketika kita meninggal dunia, ilmu yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid kita dan diamalkan, kita kebagian pahalanya, mengalir terus kepada kita. Yang ketiga kata Nabi, awwaladin shalihin yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini tentu menjadi harapan semua orang tua, ingin punya anak yang saleh yang akan mendoakan kita di saat kita nanti sudah meninggal dunia. Pada dasarnya semua orang tua ingin punya anak yang saleh. Jangankan orang tua yang soleh, orang tua yang kurang soleh pun pada dasarnya pengen anaknya jadi anak yang soleh. Orang tua yang brengsek juga nggak mau anaknya jadi brengsek seperti bapaknya. Apalagi orang yang soleh, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke pengajian, pengen punya anak yang soleh. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, jadikan dulu kita sebagai orang tua yang soleh. Berikan contoh tauladan kepada anak kita. Anak akan meniru dan menteladani perbuatan orang tuanya. Jangan harap bisa dapat anak soleh kalau kita bukan orang yang soleh. Kita nggak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Jangan salahkan anak-anak kita kalau mereka kurang soleh, karena kita tidak bisa memberikan tauladan yang baik kepada mereka. Paling tidak kita ajarkan doa kepada mereka, doa birrul walidain yang menjadi harapan kita. Kita ajarkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan menyayangi aku di saat aku masih kecil. Itu doa anak yang soleh yang selalu kita harapkan saat kita sudah berpulang ke rahmatullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sekedar khutbah singkat dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri Al-Fakir pribadi khususnya dan juga untuk diri jamaah sekalian pada umumnya. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita benar-benar bermanfaat. Kebermanfaatan umur itu lebih penting daripada panjangnya umur. Yang terbaik bukan terletak pada pendek atau panjangnya umur yang Allah berikan kepada kita, tapi lebih pada kebermanfaatan umur yang Allah berikan kepada kita. Umur itulah yang efektif, yang kita harapkan sebagai ladang kita menimba amal ibadah untuk kita mendapatkan pahalanya di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan asar yang baik, bekas-bekas yang baik di saat kita sudah berpulang ke rahmatullah nanti, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده والشكر على نواله ونعمه وإفضاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي من بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الوفي بعهده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم لقائه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أيها الحاضرون أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والزنا والمنكر والفتن والمحن والأمراض وقرنا وفتن الأملاك والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان